Halo teman-teman, selamat datang di Aga Yudhitra Studio. Video ini akan melanjutkan video-video yang sebelumnya. Yang belum nonton video sebelumnya, cek dulu, bisa cek di deskripsi atau buka channel saya. Di video kali ini saya akan coba untuk memasukkan track ini ke dalam Assetto Corsa. Jadi ini adalah track Mandalika. Kalau ada yang baru nonton di part video ini adalah track Mandalika yang sedang dibangun di Lombok pada video ini saat direkam. Jadi sebelum masuk ke dalam Assetto Corsa ini perlu diekspor dulu, diekspor ke file FBX. Nah, sebelum diekspor ini ada ketentuan dalam penamaan objek. Jadi kalau di Assetto Corsa itu kita perlu menamai file itu sesuai dengan, terutama bukan file, maksud saya penamaan untuk objeknya. Jadi di sini ada file ini ya. Kalau kalian buka, alamatnya ada di program file Steam, kemudian Steam Apps, Common, Assetto Corsa, Content, kemudian Track. Nah, di sini saya sudah membuat folder, yaitu folder Mandalika Circuit. Di sini ada folder AI, ada data, ada skins, kemudian UI. Di folder data ini kita buat file surface atau service, nggak tahu ya. Surface ini kemudian kita buka pakai edit. Ini saya pakai Notepad++. Enaknya pakai Notepad++ itu kita bisa tahu nih kayak bagian-bagiannya ini kayak beda sama kayak Notepad biasa. Kita open pakai Notepad biasa itu polosan gini aja, enak dilihat aja kalau pakai Notepad+. Nah, ini saya buat surface ini berapa ya, jadi ada road untuk main road, kemudian grass untuk rumput, kemudian curb, kemudian sand. Nah, penamaannya harus sesuai dengan penamaan di sini. Kita mulai aja, kita kembali ke 3D Max, kemudian ini saya select untuk roadnya. Sini harus ada road dan paling depan itu harus angka. Jadi misalnya 1 road, jadi misalkan nanti ada beberapa jalan gitu, ada 1, 2, 3, tapi depannya harus road sesuai dengan yang ada di apa ini namanya, scriptnya. Kemudian kita masuk ke curve, ini juga sama, saya kasih 1, kemudian curve. Nah, nama yang di belakangnya ini bebas mau dikasih nama apa untuk identifikasi aja. Kemudian ini juga sama, ini saya kasih 1 grass underscore. Kemudian ini 1 send underscore run off. Kemudian untuk terrain ini bebas sih, nggak harus pakai, karena ini tidak saya assign sebagai permukaan, jadi ini hanya hiasan aja. Ini saya nyalakan Pro Optimizer-nya, tapi ini kok ya, ada yang nabrak. 180 aja mungkin. Bentar, saya edit dulu dikit. Ini kayaknya kurang turun deh. Ini main 0,1. Oke, kita coba optimizer-nya lagi. 50. Semoga nggak ada yang muncul nabrak ke surface-nya yang ada. Oke, ini fingernya saya taruh atas. Oke, ini Pro Optimizer-nya calculate lagi. Nah, udah ya seperti ini.
Kemudian ini saya save dulu. Ini penamaannya udah sesuai ya, untuk satu road, kemudian satu curb, satu grass, satu sand. Kemudian ini kita cek dulu. Nah, untuk di Assetto Corsa, jadi kita perlu objek dummy, jadi objek yang nantinya nggak akan muncul, tapi itu sebagai acuan atau titik awal untuk mobil spawn misalkan. Jadi titik dimana mobil akan start, kemudian titik untuk pit stop, kemudian titik untuk timing kayak stopwatch gitu ya. Kalau di track itu kan misalkan sektor 1 itu nanti timingnya berapa, sektor 2 berapa, sampai seterusnya sampai ke finish. Nah, itu ada scriptnya. Jadi ada script untuk AC start. AC start ini posisi start awal mobil ketika di grid line up itu, starting grid itu pakai nama ini. Kemudian untuk pit ini adalah posisi pit stop. Kemudian hot lap start ini kalau kita menggunakan mode hot lap itu kan biasanya kita start nggak dari depan ya, maksudnya nggak dari starting grid, tapi kita mulai dari agak ke belakang sebelum garis finish. Kemudian AC time ini adalah titik untuk timernya. Kita langsung aja ya, kita pakai box. Ini box saya buat di sini, ukurannya bebas sih, tapi ini saya buat 2x2 aja ya, biar mungkin selebar mobil ya, walaupun mobil nggak nyampe 2 meter, tapi saya buat 2x2, tingginya juga 2, segmennya 1-1-1 aja. Kemudian ini harus dipasang material. Nah, di sini bebas mau pakai material apa, jadi semua objek yang akan dimasukkan ke dalam Assetto Corsa itu harus di-apply dengan material. Nah, seperti ini. Tapi ini nanti nggak akan nampak seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya ini saya beri nama sesuai ini. Misalkan ini saya mulai dari AC start dulu. AC start saya copy, saya masukkan ke sini, AC start 0. Jadi startnya itu dari 0, bukan dari 1 ya. Maksudnya objek-objeknya. Kemudian kita atur. Nah, untuk FBX dan Assetto Corsa itu perlakuannya beda dengan 3D Max. Kalau di 3D Max ini kan Z-nya itu ke atas, atau yang biru ini ke atas, kemudian merah ke sini, hijau ke sini ya. Ini harus diputar. Jadi kita masuk ke hierarki, kemudian pivot only, kemudian ini kan masih di bawah pivotnya. Kita taruh di tengah objek, center to object, kemudian pivotnya kita putar, Z-nya kita arahkan ke sana. Kita nyalakan dulu snap untuk sudutnya. Nah, ini kita putar sebanyak 90 derajat, kemudian ini putar ke sini sampai hijaunya ke atas. Nah, seperti ini. Dan ini matikan ya, nanti matikan. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi arah warna biru ini, sumbu biru atau sumbu Z ini adalah arah untuk hadap mobilnya nanti. Jadi mobilnya akan menghadap ke sana. Kemudian kalau untuk timer waktu juga, timernya arah sirkuitnya juga hadap ke sana. Kita matikan. Dan ini karena kita putarnya searah jarum jam, ini kita putar ke sana dulu. Kita dari tampak atas aja biar mudah. So, kembali sini. Nah, ini supaya tahu posisinya kita pakai move. Kemudian ini pakai yang lokal. Nah, warna sumbu birunya ini hadap ke sana, ke arah searah dengan lintasan. Dan ini saya putar. Oke, sudutnya sudah sesuai. Ini saya start mulai dari mana ya? Ini dari sini ya. Ini anggap aja garis acuan untuk start. Ini start pertama di sini, kemudian mundur mungkin sekitar 8 meter ya, 8 meter.
instance nggak apa-apa, ini geser ke sana. Dan ini AC start 00, nggak pakai 00, harus 1. Nah, seperti ini. Nah, saya kasih 2 dulu. Untuk saat ini bisa di copy ke belakang dengan penamaan ini 0, 1, kemudian 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ini untuk AC start. Kemudian yang kedua ada AC pit. AC pit ini coba saya copy ke samping sini. Oh iya, copy kalau di 3D Max yang belum pernah pakai 3D Max, tahan shift kemudian geser. Dan ini instance nggak apa-apa, saya masukkan AC pit. AC pit 0 sini, saya pakai 2 untuk 2 pit stop dulu ya, 1 dan 2 di sini. Instan, ini AC pit 1. Kemudian yang berikutnya AC hot lap start. Ini saya copy dulu. Hot lap itu kan biasanya start sebelum penghitung waktu. Biasanya di tempat yang lurus, saya taruh di sini coba. Oke, saya start hot lapnya mulai dari sini, instance. Nah ini putar, sumbu birunya ini putar ke sana. Putar ke sana. Oke, saya taruh tengah aja. Ini ganti AC hot lap start. Kemudian yang berikutnya ada AC time L dan R, ini left dan right. Saya copy dulu yang left. Kemudian ini saya letakkan di sini. Jadi garis ini adalah garis startnya. Kemudian ini saya ganti AC time left. Kemudian saya copy lagi AC time leftnya, ini ganti R. Oke, jadi ini 0L kemudian 0R. Jadi nanti akan ada semacam bidang atau garis imajiner yang sini. Jadi ketika mobil lewat di sini, timernya akan mulai. Kemudian ini saya copy ke sini ya, misalkan untuk sektor 1 misalkan ya. Sektor 1 sini saya view, ini saya putar dulu. Oke, sini. Ini saya luruskan dulu supaya enak. Saya luruskan ininya kira-kira aja. Oke, saya lupa tadi ininya kemana, lokal. Oh ya, Z nya ke sana, berarti ini putarnya hadapan ke bawah. Dan ini view, putar ke sini 90 derajat. Dan ini geser pakai lokal aja dari sini. Mungkin ini sampai ke tepian luar sini. Jadi walaupun nanti misalkan mobil kita keluar dari track, keluar sini, ini bisa masih tetap kena hitungan. Kemudian ini saya copy lagi ke sini, copy lagi ke sini. Ini saya rotate view dulu. Rotate lagi ya, kira-kira tegak lurus dengan tracknya. Kita putar sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Z-nya ke sana. Kemudian nah penamaannya tadi lupa. Ini berarti kan arahnya ke bawah, ini right bener kanan. Tapi ini R1 nya di sini. Kemudian ini left, satunya di sini. Kemudian ini right, ini 2, kemudian ini 2 left. Oke, sudah semua yang disyaratkan sudah. Kemudian kita ekspor aja langsung ya. Ekspornya kita pakai H, kita select dulu. Jadi semua, jadi ini satu tuh cutnya,
saya select sampai AC timernya, kemudian terrain. Sisanya ini kan helper-helper aja ya, maksudnya nggak perlu diekspor, jadi nggak semua harus diekspor. Nah, dan ini sudah diselect semua, kemudian export selected, kemudian masuk ke folder. Jadi folder kita ekspor itu harus sama dengan di sebelahnya atau satu folder dengan folder tekstur. Ini saya coba namai Mandalika Circuit, file tipenya FBX, dan save. Ini masuk geometrinya, smoothing group nyalakan, ini matikan, triangulate, animasinya matikan, kamera matikan, light gak perlu, kemudian advance unit. Nah, scale faktornya ini karena kita sudah pakai meter, ini meter ya. Kemudian FBX file format, sebenarnya ini saya belum coba di ini bisa apa enggak kalau format, tapi sarannya pakai FBX 2012. Kita ikutin saran dari developernya aja dulu. Kemudian langsung oke. Kok ada error apa ya? Ini apa deh, coba dulu, siapa tahu bisa dibuka. Ini saya save dulu ya, kita minimize, buka editornya. Tuh, belum buka Steam dulu. Berapa menit sih? Baru 16 menit, semoga bisa, nggak lama-lama. Tunggu dulu. Oh ya, buat teman-teman yang mau add Steam saya, ini bisa add Jenggot 464. Oh ya, kita buka editornya di library, kemudian Assetto Corsa SDK, dan launch. Kita buka. Nah, ini udah terbuka, langsung aja file, kemudian open FBX, cari di mana tadi ekspor sini ya. Alamatnya saya copy, paste sini. Nah, ini Mandalika Circuit FBX, kita open. Nah, bisa bro. Nah, ini untuk mengendalikan di area ini saya klik kiri, ini untuk orbitnya ya. Kemudian pack up untuk naik, pack down untuk turun. Lalu kita ke garis start dulu, coba ke sana. Kemudian untuk maju pakai panah, mundur kanan kiri pakai panah di keyboard. Kemudian untuk cepat kita tekan kontrol sekali ini biar cepat majunya. Nah, ini dia. Nah, ini terlalu silau, ini harus diatur materialnya ngaturnya di sini. Nah, tapi ini kita matikan dulu, jadi supaya objek-objek dummy ini tidak muncul, ini harus kita matikan. Ini bukanya di sini. Nah, ini ya access start dan lain-lain ini, tapi kita bisa langsung dengan batch. Ini kita cari file yang namanya AC atau objek yang namanya AC, kemudian filter. Sini, sorry, Mandalika ini, dan filter. Nah, semua yang ada AC ini adalah dummy yang kita matikan, shadow-nya matikan off, kemudian rendernya juga off. Nah, jadi ini nggak akan kena render atau itu akan hilang. Kemudian kita atur materialnya ya. Material ini masuk ke material ini untuk main root dulu mungkin ya. Kita masuk ke tab material ini biar nggak terlalu silau, mungkin kasih 3 ini 1 kali ya, 1 ini 15 mungkin gitu dulu. Kemudian untuk curve-nya samakan dulu aja ya, ini 3 ini tadi 1 ini 15 atau kita bedakan deh, yang ini 05 kali, ini 10. Kemudian untuk pasirnya
2 spekularnya 1 atau 0,1 atau 0,4 ya, ininya 15 kali. Kemudian send udah, cardnya card udah ya tadi, grace 3 1, mungkin ini 20 atau ini 05. Oke. Kemudian terrain ini 3 ini 0,02 aja. Oke, 0. Nol aja deh. Oke, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kemudian ini kita save settingannya. Kemudian coba kita export file. Kemudian save ke KN5 track. Kemudian saya save ke folder tadi, Mandalika Circuit. Save di luar sini. Namanya disamakan dengan foldernya ya. Harus Mandalika _circuit. Dan save aja langsung, udah berhasil. Oke. Saya minimize. Buka di sini dulu. Mandalika Circuit, data, surface ini. Nah, ini bisa diubah-ubah sih, ini bawaannya dari defaultnya dari Assetto Corsa, tapi ini bisa diedit-edit. Nama-namanya ini juga bisa diedit, nanti disesuaikan dengan modelnya. Jadi kita pakai default dulu aja, yang penting bisa masuk dulu lah. Kemudian di sini ada UI, ini outline untuk ada di menu sih, ini biasanya menu. Kemudian ini kita edit. Nah, di sini nama sirkuitnya, deskripsinya apa, kemudian tagnya Indonesia, kan saya cek pakai Indonesia gitu ya. Kemudian geotag ini dikosongin juga nggak masalah. Kemudian country, city, panjang, lebar lintasan, kemudian pitboxnya saya masih pakai 2. Kemudian arahnya clockwise, ini saya close aja dulu. Kita buka pakai content manager. Oke, kita cari di sini apakah ada Indonesia. Nah, ini dia. Nah, cari Indonesia, Mandalika Circuit. Oke, pakai mobil lah, BMW dulu lah. Mobil BMW. Kemudian saya coba go masuk, semoga bisa. Semoga bisa. Lama ya. Mungkin lama karena ini saya sambil record layar sih ya, biasanya cepat ini. Oh ya, teman-teman yang mau like video ini di like aja, nggak usah sungkan. Kalau mau share aja ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe dulu. Nah, sudah bisa masuk. Aduh, hidung saya kena gatal banget. Bisa masuk. Ini saya pakai keyboard dulu mainnya. Coba ya. Drive, kamera ganti, tengok kanan kiri. Oke sih.
Kita coba maju, kita cek di sini mana suaranya berubah. Oke, kalau masuk. Oke, berarti ini surface-nya berhasil ya, karena ini jadi berdebu. Terus kalau di pasir nih kan rodanya ambles ya, hari ini bisa. Kemudian di rumputnya juga bisa. Oke, kita coba 1 putaran. Oke, nah ini kenapa ada orang di sini ya? Kayaknya ini berarti salah, ini ada box speed di situ, ada yang salah penamaan. Oh, bukan salah, ini saya tadi start dari hot lap, bukan dari starting grid. Ya masalah, nanti kita bisa 1 kali putaran. Ini curve masih sepanjang ini ya, belum saya detailkan. Mungkin yang penting bisa masuk sirkuit dulu, nanti akan saya update progres kalau ada penambahan detail-detail gitu, akan saya update ke video-video yang berikutnya. Oh ya, kalau ada teman-teman yang mungkin lokasinya dekat dengan sirkuit sana, mungkin bisa kasih informasi kayak foto-foto supaya tahu detailnya sirkuit itu seperti apa, atau kalau punya gambar-gambar desain gitu bisa dikirim ke email saya atau Facebook juga bisa. Oke, main pakai keyboard dulu, belum pakai steering wheel. Oke, mungkin bisa masuk dulu, kita tinggal update. Jadi yang penting tuh setiap ada progres apapun cek bisa masuk atau enggak, jadi ketahuan nanti errornya di mana. Misalkan udah nambah objek yang banyak, tahu-tahu waktu dimasukkan ada error dan nggak tahu errornya di mana, jadi harus nge-track satu-satu, repot kan jadinya. Oh, ini tikungan yang tajam kali ini. Oh, ini tikungan terakhir. Ya waktunya berapa kita cek dengan main pakai keyboard. Waktunya nah berapa itu, 2 menit 24. Harusnya sih nggak nyampe segitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja untuk video kali ini. Mungkin ke depan akan saya update terus untuk progres-progres sirkuit Mandalika ini. Terus pantengin aja channel ini, di subscribe, like, kemudian share ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang mau traktir channel ini, traktir saya buat beli kopi lah, bisa share ke saweria.com. Berapapun yang kalian berikan, saya sangat ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada, mungkin ada yang mau pasang apa yang namanya, semacam baliho di sirkuit ini, yang mau sponsor produknya, bolehlah kontak saya. Masalah berapanya bisa didiskusikan seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe juga jangan lupa. Bye bye teman-teman. Saya cobain putar-putar ini dulu lah, udah berhasil.